Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Suyanto. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Krisna Abdi Sofyanto. Saya berasal dari Universitas Amikom Yogyakarta. Saat ini saya sedang mengampu perkuliahan di semester 4. Eh, di sini saya ingin minta izin untuk mewawancarai Bapak dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah kecakapan antarpersonal, yaitu mewawancarai orang yang menginspirasi. Eh, jadi saya di sini akan mewawancarai Bapak yang telah banyak menginspirasi saya. Bagi saya, Bapak sangat menginspirasi. Nah, pertama-tama saya mau nanya, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sampai saat ini sehat walafiat. Gimana kabar Mas Krisna? Sehat juga? Alhamdulillah sampai saat ini saya sehat-sehat saja. Eh, oh iya, di sini saya mau ngizin dulu. Bolehkah saya mewawancarai Bapak? Boleh, boleh, boleh ya. Boleh, Mas Krisna lanjut. Oke, sebelumnya ini saya mau bertanya tentang data lengkap Bapak. Tentang bolehkah perkenalkan diri Bapak dulu? Boleh. Nama saya dikasih orang tua waktu lahir dengan nama Suyanto. Saya berasal dari keluarga sederhana, lahir di Madiun tanggal 5 Februari 1973, umur sekarang sudah 49 tahun. Baiklah. Oke, Oke, apalagi? saya lanjut ke pertanyaan. Oh iya, saya ini sangat penasaran tentang perjalanan hidup Pak Suyanto. Eh, dari dulu sampai sekarang, apakah Bapak bisa menceritakan perjalanan hidup Bapak dari dulu sampai sekarang? Iya, Mas Krisna, ya. Boleh, boleh. Baik. Jadi, saya itu dilahirkan di keluarga yang sederhana, ibu seorang ibu rumah tangga, bapak kerjanya sebagai tukang kayu. Nah, di perjalanan hidup saya, sewaktu sekolah, waktu itu SMP ya, SMP udah mulai ikut bantu orang tua. Jadi sekolah di sana dulu pagi terus. Jadi pulang sekolah tuh langsung, atau orang Jawa bilang nyusul, ikut Ya. nyari bapak di mana kerjanya, bantu-bantu sampai SMP sampai SMA. Nah, di waktu SMA kelas 3 dan mau ujian, orang tua bapak ya sakit-sakitan. Jadi disitulah mulailah perjuangan hidup saya. Jadi setelah ujian nasional, belum tahu lulusnya ini, ada paman saya datang dari Jambi. Jadi datang 1 minggu lah ya, jadi cerita-cerita, mau ikut ya ke Jambi katanya. Boleh. Jadi itulah mulainya perjalanan hidup saya di perantauan. Jadi ikut dengan paman saya ke Jambi. Waktu itu berbekal hanya KTP aja karena waktu itu ijazah belum keluar juga. Lulus pun belum tahu, lulus pondaknya belum tahu. Baru ujian, 2 hari ujian langsung ikut. Nah, dengan berbekal itu sampailah di Jambi. Di kota Jambi selama 2 hari langsung diajak ke tempat kerja beliau, yaitu di pabrik kayu lapis atau disebut triplek saat ini ya, Oh triplek. ya. Nah, jadi disitulah berbekal daripada KTP tadi, karena koneksinya dia banyak, langsung dimasukkan kerja. Jadi kerja tidak ada tes-tesan, langsung besok boleh kerja katanya gitu. Alhamdulillah, jadi sehari 2 hari, 1 minggu 2 minggu, seterusnya sebulan 2 bulan, sampailah 1 tahun setengah. Waktu itu tahun 92 ya, karena saya lulus di tahun 92, lulus SMA.
Nah, disitulah mulainya berkarir saya selaku orang perantau jauh dari orang tua, mencari kehidupan untuk bantu orang tua yang sedang sakit. Nah, tapi perlu saya ceritakan juga, sebelum ujian nasional saya pernah ikut juga di tes perguruan tinggi yang disebut saat ini SETAN ya. Waktu itu sangat bergengsi sekali, ya sekali. Setelah tes itulah saya tinggalkan dengan kerja di sini di daerah Jambi. Setelah pulang, jadi bisa saya ceritakan waktu ada namanya pabrik di naungan Sinarmas Group, namanya pabrik palep, butuh karyawan. Dan waktu itu saya kan belum punya skill apa-apa itu. Sementara di perusahaan ini tingkatannya adalah internasional untuk go-nya. Jadi paman saya ada satu lagi yang namanya almarhum Pak Eri Sumartono, suruh pulang saya. Jadi suruh sekolah lagi. Nah, waktu pulang itulah ada surat, kata ibu. Ini ada surat dari SETAN katanya. Rupanya diterima SETAN tadi. Tapi kan kita tidak bisa melanjutkan. Ya, tidak bisa melanjutkan karena sudah saya tinggalkan 1,5 tahun tanpa ada kabar apa-apa. Ya sudah, saya berpikir bukan rezeki saya untuk masuk SETAN. Jadi itulah rezeki saya adalah kerja. Nah, jadi waktu itu kerja dan saya resign, mengundurkan diri dan sekolah lagi di Madiun. Waktu itu belum ada namanya Amikom, ini belum ada. Waktu itu masih kursusan, bila boleh dibilang D1 ya. Jadi ngambil komputer, kursus komputer. Waktu itu masih sangat di tahun-tahun 94 itu masih sangat, komputer masih sangat, pokoknya masih jadul ya. Baru domainnya ya. Tidak ada Windows, tidak ada kayak sekarang ini ya, Windows 10 ini tidak ada. Jadi Lotus 1, 2, 3, data B and DOS, nah pakai DOS ini itu ya zaman dulu ya. Jadi itulah berbekal itu. Setelah lulus 1 tahun, pulang lagi saya ke Jambi lagi, melamar. Rupanya tidak semudah itu kita ngelamar, karena tidak ada koneksi lagi. Paksa, karena berbekal di orang bangunan, jadi Jambi jadi kuli bangunan lagi. Jadi ngajak kawan, ngikat besi, ya dari bangunan satu ke bangunan satu, dari tingkat 1 ke tingkat 2, ketiga, itulah perjalanan hidup. Nah, di tengah perjalanan itu mungkin berjalan 2 bulan ya mungkin ya waktu itu. Jadi bos saya bangunan tadi manggil saya, dipanggil, Suyanto sini, kamu kayaknya ibaratnya itu dia bilang tidak cocok kerja di bangunan ikat besi ini. Nah, ini ada duit 50.000, coba kamu buat lamaran kerja, itu di depan tuh ada PT kayu lapis, triplek, cari lowongan, cari tenaga kerja katanya gitu kan. Saya pulang, jadi buat lamaran itu. Jadi setengah hari itu saya pergi. Nah, dengan berbekal pengalaman kerja yang 1,5 tahun tadi, tidak perlu tes-tesan saya, langsung suruh kerja besoknya. Nah, itulah awal-awal daripada perjalanan hidup saya. Jadi di situ masuk kerja di namanya di PT Tanjung Johor Wood, nah, Tanjung Johor Kayu Jambi. Nah, sempat bertahan juga setahun juga di situ. Wah, lumayan. Lumayan juga ya, lumayan Mas Abi. Jadi itulah perjalanan ini ya. Jadi di sela-sela libur, jadi saya buat lamaran kerja lagi di tujuan awal, yaitu PT Lontar Papirus. Waktu itu belum jadi PT Lontar Papirus, masih PT Wirakarya Sakti ya, PT WKS. Nah, selang 2 minggu dipanggil lamaran saya itu. Tapi dalam posisi masih kerja saya di PT Tanjung Johor tadi. Nah, jadi waktu libur tuh saya tes di sini. Langsung diterima. Wah, ini ada 2 perusahaan yang langsung mempekerjakan saya. Iya, tidak boleh pulang itu, tidak boleh pulang ke Jambi, langsung kerja.
Nah, jadi disitulah, ini kan belum resign nih, di Tanjung Jor belum resign. Jadi pas libur kan kerjanya cuman waktu itu 1 minggu, 7 hari, 6 hari, yang 1 hari libur. Jadi saya bingung, belum resign. Jadi saya libur sehari itu saya masuk kerja di Tanjung Jor lagi, malamnya masuk. Ditanya-tanya, saya cuti pulang ke Jawa, saya bilang gitu. Ke kawan-kawan ceklok. Nah, besok paginya baru saya ngadap, pulang kerja malam itu ngadap ke bagian personalia di PT Tanjung Jor bahwa saya akan resign, saya ngambil hak saya, uang koperasi, uang itu. Suruh nunggu seminggu, oke enggak apa-apa, kami tunggu seminggu, jadi kami kerja lagi. Alhamdulillah, karena rezeki juga sampai sekarang masih dipercaya kerja di bawah naungan PT Sinarmas Group di PT Lontar Jambi ini. Nah, di perjalanan hidup saya juga di PT Lontar ini di tahun-tahun 2000 tahun 2000 ketemu jodoh. Wah, Nah, ketemu jodoh, akhirnya nikah, ya dikaruniai 2 orang anak. Yang satu sekarang sudah di Jogja semester 4, yang satu lagi SMA ngambil farmasi di Madiun ikut mbahnya. Ya, itulah perjalanan singkat kehidupan saya, Mas Krisna. wah, Mungkin bisa menginspirasi dari kaula muda. Itu yang bisa saya ceritakan, Mas Krisna. oh iya Pak, makasih Pak atas kisah perjalanan hidupnya. Ini sangat menginspirasi banget bagi saya Pak. Eh, Tentang Bapak yang bekerja keras, terus ngidupin adik-adik Bapak kayaknya ya saat itu, terus sama membiayain orang tua yang sedang sakit. Wah, ini sangat menginspirasi Pak. Oh iya, Ya, ini itulah karena perjalanan hidup. ini saya dengar-dengar Bapak ini juga sekarang menjabat di masyarakat di daerah Bapak sebagai ketua RT. Nah, iya, Pak Krisna, Mas Krisna, ya, karena masih dipercaya di lingkungan, khususnya di RT 34, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Tanjung Jabung Barat, Jambi. Saya sudah 2 periode ini jabat sebagai ketua RT. Nah, disitulah Mas Krisna yang kita petik bahwa kalau kita hidup itu jujur, tanggung jawab. Nah, dan pesan saya juga untuk para kaula muda di luaran, khususnya Mas Krisna, raihlah mimpimu setinggi-tingginya, belajar dengan tekun, jangan lupa beribadah, mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala, semoga kasih kesehatan. Amin. Nah, kalau kita jujur, dimanapun tempatnya bakal selamat kita. Insya Allah. Oke, baiklah Pak. Mungkin segitu saja pertanyaan saya dalam wawancara ini. Eh, Sebelumnya terima kasih banyak ya Pak telah mengizinkan saya dan memberi kisah-kisah inspirasi untuk saya sendiri dan mungkin untuk nantinya untuk teman-teman dan anak-anak muda di luar sana, semoga terinspirasi dari cerita Bapak ini. Iya, terima kasih juga sudah mewawancarai saya. Itulah untuk bekal nanti untuk Mas Krisna di kemudian hari nanti jika sudah lulus dari Amikom ya. Sekolah di Iya, Amikom tadi ya. iya Amikom Pak. Oke. Amikom di Jogja Sleman ya, itu ya. Iya, iya Pak, betul di Jogja Sleman. Alhamdulillah, ya Alhamdulillah. bersyukur sudah bisa kuliah ini itu. Raihlah cita-cita kamu setinggi-tingginya untuk Iya, siap Pak. mewujudkan segala sesuatu yang kamu inginkan. Amin, amin. Insya Allah. Oke, baiklah Pak. Terima kasih atas waktunya. Semoga Bapak sehat-sehat selalu ya. Amin. Saya akhirin dulu. Jika ada kesalahan kata atau kurang, saya minta maaf sebesar-besarnya Pak.
Sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.